Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Di video kali ini kita membahas bagaimana cara melakukan analisa nearest neighbor analysis dengan menggunakan software Quantum GIS. Oke, sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari nearest neighbor analysis. Ya, nearest neighbor atau sering kita sebut juga dengan metode tetangga terdekat ya. Bisa diartikan sebagai salah satu metode klasifikasi non parametrik yang paling dasar atau paling sederhana untuk melakukan pengkelasan terhadap objek berdasarkan data pembelajaran atau training data ya, yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Jadi nearest neighbor ini mengukur jarak antara setiap pusat fitur dan lokasi pusat tetangganya yang saling berdekatan ya, atau yang terdekat. Jadi di dalam analisis spasial, nearest neighbor ini berfungsi dalam penentuan jarak dan jangkauan terdekat suatu tempat ke tempat lain, serta berfungsi dalam perhitungan jarak antara suatu tempat dengan tempat yang dituju dalam jarak yang relatif dekat. Oke, itu ya, jadi pengertian sekilas mengenai nearest neighbor analysis. Oke, selanjutnya cara menganalisanya adalah kita pertama sekali keluarkan SHP atau data-data yang mau diolah ya. Contohnya di sini dalam bentuk SHP ini ada 3 layer di sini. Yang pertama layer bangunan ya. Jadi contoh kasusnya di sini jarak antara bangunan ke puskesmas terdekat di suatu wilayah atau di kabupaten tertentu ya. Jadi di sini ada 3 layer. Yang pertama bangunan, yang kedua layer puskesmas, dan yang ketiga layer dalam bentuk area atau poligon dengan nama administrasi kecamatan. Oke, ini sebelumnya nama puskesmasnya saya keluarkan labelnya. Kalau teman-teman belum tahu cara mengeluarkan labelnya, ya teman-teman klik 2 kali atau klik kanan properties, lalu keluarkan labelnya yang awalnya no label menjadi single label menurut nama objek ya. Jadi nama puskesmasnya, nama objeknya dikeluarkan. Nah, ini mungkin kita bisa besarkan fontnya. Oke, ya, ini ya. Oke, sekarang untuk melakukan analisanya ini cukup sederhana teman-teman. Jadi silakan teman-teman lihat di processing toolbox. Jadi ada tools dengan nama distance ya, cari ketik saja distance ya. Jadi ada 2 pilihan, distance yang to nearest hub yang tipenya line, dan yang satu lagi yang tipenya point. Kita ambil yang line ya, jadi nanti ada hasilnya berupa garis ke arah puskesmas terdekat. Klik 2 kali. Oke, untuk parameternya silakan kita isi source point layernya itu dengan bangunan. Jadi sumbernya adalah layer yang bentuknya point dengan nama bangunan. Terus destination hub layernya itu ke puskesmas ya. Jadi tujuannya adalah ke puskesmas. Terus di bawahnya ada hub layer name attribute ya, biarkan isi dengan nama objeknya. Ya, ini bisa teman-teman pilih yang lain, tapi biasanya itu adalah hub layer name-nya itu mengarah ke nama objek dari si destinationnya. Terus measure-nya, satuan pengukurannya di sini kita buat dalam kilometer. Jadi ada meter, feet, mile, kilometer, dan layer unit. Di sini saya buat menjadi kilometer. Terus hub distance-nya silakan teman-teman save file SHP-nya. Ya, save-nya seperti biasa ya. Klik browse ini, create save to file. Misalnya seperti ini ya, silakan teman-teman pilih save as type-nya. Atau seperti di video ini saya contohkan saja dalam bentuk temporary layer ya, tapi nanti tetap bisa di save kalau ingin di save. Kalau sudah, kita akan jalankan algoritmanya dengan cara pilih run, biarkan sampai loadingnya selesai. Oke, kalau sudah komplit kita close ya. Terlihat di sini garis-garis ya teman-teman, garis-garis yang menunjukkan antara bangunan dengan puskesmas yang terdekat dengan setiap bangunan. Seperti ini contohnya ya. Ini contohnya berarti terdekat dengan Pustu Sigumbal ya namanya. Oke, seperti ini ya, kelihatan di sini hasil analisanya mana puskesmas yang terdekat jaraknya dari beberapa bangunan atau perumahan yang ada di sebuah wilayah. Oke, kelihatan polanya seperti ini ya. Ini satuannya tadi kita buat dalam kilometer ya.
Oke, puskesmas layernya yang poinnya berwarna hijau, sementara yang bangunan yang warnanya kuning, dan hub distance-nya disimbolkan dengan garis atau line dengan warna ungu yang lebih pekat. Oke, kita akan coba keluarkan labelnya untuk distance-nya. Klik dua kali atau klik kanan properties, masuk ke menu label, single label. Kita akan keluarkan labelnya untuk jarak ya, hub distance. Ya, ini mungkin saya perkecil saja ukurannya, terus di oke. Tunggu sampai loadingnya selesai. Jadi ini kelihatan jaraknya, satuannya dalam kilometer ya, misalnya seperti ini. Kalau terlalu kecil silahkan teman-teman ganti ukuran fontnya ya, misalnya ini 7, sekian kilometer ya, jarak dari puskesmas Sigumbal, Pustu Sigumbal ini ke bangunan yang dua ini. Oke, ini ada dua garis sebenarnya karena bangunannya sejajar ya, ini ada dua garis. Oke, silakan kalau teman-teman ingin lanjutkan ke pembuatan layout menurut kaidah kartografi, jadi silakan bisa dilanjutkan. Terus kalau ingin menyimpannya, hasil hub distance-nya ini bisa klik kanan, terus export, save feature as ya. Kalau tadi masih dalam bentuk temporary ya, ini formatnya bisa kita atur ya, misalnya dalam bentuk SHP, SRI. Ya, silakan teman-teman isi file name-nya dan tentukan folder untuk penyimpanannya. Oke, mungkin sekian saja video bagaimana cara nearest neighbor analisis dengan Quantum GIS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.